Iya, welcome Capricorn. Udah ku ganti kan zodiak sign-nya, harusnya sih udah ya. Iya benar Capricorn. Tadi aku sempet tunda dulu readingannya. Oke. Anyway, Capricorn untuk readingan awal tahun kalian, awal Januari 2026. Di sini kalian punya The Judgment, Arcana 20. Aku ngerasa awal tahun ini dibuka dengan apa ya? Dengan ada panggilan-panggilan yang rasanya lebih dari sekedar sekedar material, sekedar kayak ada panggilan lebih luhur gitu, kayak higher calling. Aku dari tadi berusaha menerjemahkan kata itu, kayak ada panggilan yang lebih luhur yang berusaha memanggil kalian, entah itu ada hubungannya dengan panggilan hidup mungkin, atau panggilan, nggak tahu ya, aku ngerasanya mungkin bahkan kayak soal passion kali. Iya, ada mungkin yang sebelumnya kalian bekerja di bidang apa, tapi somehow hati kalian terpanggil untuk bekerja atau melakukan hal lain yang mana kalau dipikir gimana pun rasanya nggak masuk akal. Kok tiba-tiba pengen ngerjain ini, atau kok tiba-tiba ngerasa terpanggil untuk melakukan hal ini. Ya misalnya banyak lah contohnya, itu kayaknya udah cukup sederhana, nggak usah aku cari misalnya juga. Yang jelas dan mungkin sebelum-sebelumnya panggilan ini udah banyak kalian dengar gitu. Kayak misalnya sebelum-sebelumnya kalian mungkin udah banyak mencari tahu soal eh, bidang kerjaan ini gitu, yang nggak sedang kalian tekuni. Misalnya kalian kerjanya di sales, tapi kalian eh, sempat nyari tahu atau sempat ngobrol-ngobrol soal apa ya, soal permesinan kayak gitu, atau kalian senangnya otomotif tapi kalian kerjanya di sales yang gak ada hubungannya dengan otomotif, tapi dari kemarin kalian kayaknya lebih ngulik gitu. Ya kayaknya otomotif juga hal yang dekat ya dengan kita, apalagi kayak sales-sales yang sales lapangan gitu pasti butuh aja kendaraan. Nah di situ bakat kalian udah ada sebenarnya, kalian tahu gimana caranya benerin motor, atau ya ganti-ganti ganti-ganti ban atau ganti-ganti oli mah bisa lah kalian sendiri. Cuma untuk terjun ke pekerjaan di bidang otomotif itu sendiri kalian kayak belum ada gitu, kayak entah belum ada jalannya atau belum make sense gitu kali ya untuk kalian geluti saat ini. Cuma di awal tahun ini pintu gerbangnya kayak kebuka gitu, entah kalian dapat apa ya, eh dipindahkan ke bagian apa ya, ke bagian produk yang lain yang ada hubungannya dengan otomotif. Jadi kalian harus harus jualan produk otomotif, di mana knowledge-nya kalian atau pengetahuan kalian soal mesin itu dipakai di situ, atau kalian yang bener-bener ngebuka jalan kalian sendiri untuk ya udah gue cabut aja. Nggak sih, itu kayaknya terlalu ekstrim ya, nggak begitulah pokoknya. Tapi adalah jalannya di mana oh iya ini hal yang kalian tekuni saat dari apa yang kalian tekuni yang belum sempat kalian benar-benar eh, sepenuh hati gitu menjalankannya, kalian jadi punya jalannya gitu, punya tempatnya sekarang. Crossing the reading kalian punya high priestess. Ini aku nangkep kayak ada keraguannya gitu, kayak kalian masih mempertanyakan ini bener gak ya gue ngambil jalan ini, kayak ngerasa terpanggil untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu tuh nggak selalu serta merta kalian tahu gimana cara untuk melakukannya. Ngerasa terpanggil untuk apa ya, untuk kerja di bengkel gitu, nggak selalu serta merta diikuti dengan pengetahuan kalian soal gimana caranya benerin mesin, atau gimana caranya nyari duit dari bikin usaha bengkel kayak gitu. Kadang apa ya, si passion atau si apa yang kita tekuni saat apa yang kita senangi gitu nggak selalu sejalan dengan apa yang realistisnya bisa kita kerjakan gitu kali ya. Aduh aku nggak suka pakai kata gitu. Cuma kerasa banget kalian uh, ya kalian kemarin-kemarin, bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu udah belajar. Cuma keraguan itu selalu ada, keraguan itu selalu
menghantui gitu ya. Makanya begitu kebuka jalannya sekarang, kalian malah jadi agak apa ya, agak menahan diri gitu, bentar ini udah bener belum ya. Iya, gue pikir-pikir lagi deh. Ya, padahal hatinya udah terpanggil, tapi rasanya kayak ini udah bener gak ya, ini coba aku pikirin lagi kayak gitu. Oke, root of the readingnya ada Three of Coins, pas energinya ada Four of Cup. Four of Cup ini yang ku bilang tadi, kayak ada something yang hilang dari kehidupan kalian sehari-hari yang akhirnya bisa kalian temuin di sini. Kalian mungkin yang tadinya kerjanya sebagai sales tuh ada yang hilang tuh selama di jalan. Kayak aduh, walaupun iya sih kadang sales kemana-mana naik motor ya. Cuma kalian selalu kayak misalnya kalau di jalan tuh ngelihat ada motor yang kalian taksir gitu, wah itu keren tuh motornya. Kayak kerennya tuh bukan keren yang cuma mengagumi keindahan, ke apa sih, mengagumi casingnya doang, tapi kayak gue tahu nih mesinnya kayak gimana, gue tahu nih transisinya kayak gimana, kayak lu udah apal banget gitu luar dalam soal itu. Dan makin lu kagumi, makin lu tahu, kayak makin berasa hilang. Iya coba gue punya, atau iya coba gue bisa bisa main, ya bisa ngotak-ngatik motor semacam itu gitu, atau ya bisa ngotak-ngatik kayak gitu tiap hari gitu. Coba gue bisa pegang itu tiap hari, kayaknya seru deh. Jadi dari rasa kehilangan itu, mau nggak mau kayaknya sejauh ini kalian cukup apa ya, cukup ngejalanin hidup kayaknya cukup lurus sih. Sampai kayak hal-hal semacam itu bisa kalian eh, pikiran-pikiran semacam itu cuma bisa kalian tahan pas lampu merah doang kayak gitu. Ya begitu lampunya hijau ya udah jalan lagi hidup kayak gitu, udah nggak mikirin motor yang tadi kalian lihat, kalian lirik tadi. Jadi udah balik lagi gitu, kayak ya udah sales apa sih, kerjaannya sales lagi gitu, nggak kepikiran buat buka bengkel lagi gitu. Cuma jelas itu panggilan yang nggak bisa terus-terusan kalian abaikan, apalagi kalau ngeliat Three of Coins di bawahnya. eh itu kayak even orang-orang sekitar kalian gitu, kalian dapat banyak dukungan gitu. Kayak mungkin ada teman kalian yang masih aja ada yang nanya, lu kenapa sih masih kerja di situ, bukan lu demennya ini ya, udahlah kalau mau buka bengkel gue bantuin kayak gitu. Ada aja support dari orang terdekat, dan mungkin itu juga yang jadi triggernya kamu, kayak udah lu buka bengkel aja, gue tahu kok tempatnya yang bagus. Kayak kalau lu buka kayak apa ya, kayak sewa tempatnya, atau kayak ntar lu belanjanya kalau buka bengkel di sini aja, atau lu kalau ntar butuh apa ya, butuh butuh montir gue ada tuh, atau lu bisa pakai montir gue aja, atau banyak lah sebenarnya lu disupport. Iya, cuma gimana ya, aku bisa ngerti sih kalau ternyata sulit banget buat ninggalin apa yang udah stabil saat ini. Sulit banget apalagi kalau konteksnya kerjaan ya. Kerjaan tuh kalau udah stabil sulit banget buat ditinggalin. Bawaannya kayak sayang, ketakutannya selalu kayak ini kalau gue pindah kerja, atau ini kalau kerjaan ini ku tinggalin gitu. eh Ntar nutup nggak nih, ini kan bulanannya udah jelas misalnya kayak gitu. Ntar kalau pindah ke sini atau ditinggalin, ntar bulanannya jelas nggak, sedangkan yang ini udah jelas kayak gitu. Crowning reading ada Five of Cups, fitur energinya ada Six of Coins. Ini kayak Three of Coins di sini nyambungnya ke Six of Coin, Four of Cups ini nyambungnya kayaknya ke sini. Kayak ini storytelling wise enak banget sih buat dibaca. Jadi uh, Four of Cups yang tadi ku bilang, kayak ngerasa ada longing, atau ngerasa ada yang hilang, ngerasa ada punya kepengen kayak gitu, pada akhirnya kan jadi frustasi sendiri. Jadi kalau kita kepengen soal satu hal banget gitu, kepengen banget sampai banget banget, yang kita punya saat ini tuh jadinya bisa kita apa ya, bisa tidak kita syukuri. Ya semakin kita punya kepengen yang tidak kita penuhi gitu, tidak bisa kita kayak kayak usahain, makin 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 yang kita kerjain saat ini hari harinya makin berasa gak ada artinya. Dan itu tuh rasa frustrasinya sendiri tuh ada di situ. Apa sih itu tuh punya rasa frustrasi sendiri gitu di situ. Bukan frustrasi yang apa ya, ini kok bukan frustrasi yang karena uh, semuanya berantakan. Nggak, frustrasi itu nggak selalu karena kalau hidup lagi berantakan atau kalau banyak masalah. Nggak, frustrasi itu bisa juga datang dari hidup yang baik-baik saja tapi
menghindari menghindari kayak panggilan-panggilan jiwa tadi. Kita tuh sebenarnya hatinya pengen kesini gitu, tapi si arahnya itu selalu kita hindarin. Itu bisa ngebangun frustrasinya sendiri tanpa harus bikin hidup kita berantakan. Hidup kita bisa baik-baik aja, secara ekonomi kita tercukupi, keluarga juga baik-baik aja, pada akur nggak ada masalah. Ya tapi konfliknya konflik batin, kita selalu ngerasa kekurangan, kita jadi sulit bersyukur. Apa sih, semua yang kita lakuin hari-harinya jadi ngerasa nggak ada artinya. Nah yang kayak gitu, kalau mungkin itu yang jadi drive-nya, mungkin karena itu di atas crowning the reading. Kayak overall moodnya kamu sekarang lagi ngerasa kayak gitu, lagi ngerasa hidupku kok makin kehilangan sparkle aja gitu, kayak nggak ada gregetnya gitu. Kenapa ya hidupku belakangan rasanya kok kayak nggak greget kayak gitu, kayak nggak seru, nggak padahal mah segalanya tercukupi, terpenuhi gitu, nggak kurang, tapi kok nggak greget kayak gitu. Ya mungkin karena ada panggilan batin gitu yang kita abaikan atau yang kita hindari. Yang kadang aku bisa ngerti sih kalau emang kayak yang tadi aku bilang tuh, kayak rasanya nggak make sense deh kalau aku langsung tiba-tiba banting setir ke arah situ. Ya kayak gitu kan, kalau tiba-tiba banting setir atau masih nggak make sense aja kalau aku kerjain. Cuma kan ya, kalau make sense gak make sense, atau kayak kalau kita bingung nyari jalannya kan bisa kita cari ya, bisa kita kayak pelajarin gitu. Aku pikir lebih worth it, atau lebih lebih baik kita sulit menemukan jalan ke tempat yang benar-benar kita tuju, ketimbang kita ngerasa kecewa dan stuck di situ-situ aja gitu. Ngerti gak sih? Agak susah sih sebenarnya. Iya, sorry, agak susah gitu. Ya cuma kalau kita ngejalanin hidup lurus-lurus aja gitu, semuanya nggak semuanya ngikutin arus gitu, dengan berdasarkan pada yang penting semuanya beres deh, keurus. Tapi hatinya kita tetap berasa kekurangan gitu, tetap kita menekan rasa frustrasi itu, tetap jadinya nggak baik juga sih. Aku pikir mending kita capek, mending kita stres mikirin gimana, mending kita capek, mending kita stres tapi punya tujuan gitu, punya goals, ketimbang hidup lurus-lurus gitu aja tapi nggak tahu nih ujungnya mau kemana kayak gitu. Iya, nggak capek, nggak stres, tapi ujungnya nggak tahu nih kemana, nggak jelas kayak gitu. Fitur energinya ada Six of Coins. Aku pikir ini bakal kerasa lebih balance sih. Ya mungkin gini, ya dan di sini juga coins, terus High Priestess, ada Cups juga. Aku ngerasa belakangan mungkin hidup kamu lagi susah untuk mendengarkan kata hati gitu kali ya. Iya, jadi supaya lebih balance gitu, cara ngebalance-nya ya itu dengan lebih mendengarkan kata hati kalian kayak gitu. Apa yang kalian mau, apa yang pengen kalian lakuin. Ya coba itu didengarkan, coba itu nggak cuma dibiarin lewat gitu aja gitu. Kayak tadi tuh dia seneng motor kayak gitu, coba diajak dialog gitu, kayak kenapa ya aku seneng sama motor kayak gitu, kenapa ya aku seneng ngotak-ngatik mesin kalau lagi libur kayak gitu. Lagi libur bawaannya ngoprek motor mulu kayak gitu, padahal motornya udah bener tuh, nggak ada yang salah sebenernya, udah enak lagi dibawanya, tapi dioprek mulu kayak gitu. Cobalah diajak dialog, biar ntar mungkin secara nggak langsung jadi kayak yang aku lihat di sini, kayak balance-nya itu secara apa sih, kayak jasmani rohaninya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak Pentacle ini kan jasmani ya, dia fisik material gitu. Cups ini kayak hatinya gitu, jiwanya dia lebih tenang gitu, nggak cuma hidupnya aja yang terjamin tercukupi, tapi juga hatinya tenang. Oke, posisi kalian in general di sini ada Ace of One. Kaget banget aku lihat Ace of One di sini. Iya, kok tiba-tiba ada Ace of One. Ace of One di sini mungkin dia lebih ke tekadnya kamu untuk berproses gitu kali ya. Berproses, soalnya dia masih Ace gitu, belum kemana-mana. Tapi tekadnya udah ada gitu. Kalian seenggaknya
udah mau keluar dari masa-masa frustrasi itu. Dan mau nggak mau harus diakuin sih, kadang kita harus ngelewatin frustrasinya itu biar kita bisa bertekad gitu, biar kita bisa punya tekad untuk memperbaiki hidup. Kadang kita harus ditampar atau dihadapkan dulu dengan masa frustrasinya masa frustrasinya dulu. Dan kalau ngeliat S of One di sini, dia tekad apa sih, tekad baru, semangat baru, semuanya masih apa ya, masih masih sepucuk korek api tuh nggak sih, kayak ya korek korek api kan, dia kalau dibakar sebatang gitu kan ya belum jadi apa-apa, tapi kalau kita misalnya dari korek yang sebatang itu kita lempar kemana gitu, itu bisa jadi api yang besar. Iya, tapi nggak dipakai buat bakar-bakaran sembarangan juga sih. Nggak, aku kepikiran yang tahun baru terus bakar-bakaran. Kan api yang besar itu dimulainya kan dari sebatang korek ya. Atau kalau nggak pakai batang korek, dia dari Zippo gitu tuh, korek gas. Ya itu kan kecil ya apinya ya. Ya baru dari situ bisa jadi api yang besar gitu. Di atasnya lingkungan sekitarnya ada justice. Aku ngerasa nggak cuma orang-orang sekitar kalian, tapi semesta itu sendiri sedang berusaha menyeimbangkan apa sih timbangannya, bukan apa sih, bukan bejana apa ya? Pokoknya itulah, semesta sedang berusaha menyeimbangkan dirinya gitu. Jadi dengan adanya panggilan ini di hati kamu, itu juga salah satu bentuk semesta menyeimbangkan diri. Mungkin selama ini kalian kerjanya cuma fokus memenuhi kebutuhan materi aja dan hatinya nggak terlalu diperhatiin. Atau mungkin selama ini kayak gitulah, kalian terlalu fokus sama menuhin kebutuhan materi kalian, terus padahal hati kalian masih punya longing itu, masih punya keinginan yang nggak terpenuhi, yang pada akhirnya berujung frustrasi. Nah itu coba di balance tuh. Oke, ada Two of Cups sama Ten of Wands di outcome-nya. Kita mulai dari hopes and fear. Ini kayaknya hopes deh. Ini lebih ke hopes, tapi di balik itu juga nanti ntar aku bahas. Hopes-nya atau harapannya di sini ada Two of Cups, ada keseimbangan. Two of Cups tuh kayak aku bilang, kayak dua orang mereka saling memahami gitu. Dua orang yang saling memahami, dua orang yang saling mengerti, saling menerima. Mungkin dua orang di sini adalah kamu dan diri kamu, ngerti gak sih? Kamu yang di luar biasa kerja sehari-hari cari nafkah, dan kamu yang di dalam yang masih yang punya keinginan yang belum terpenuhi, yang diam-diam frustrasi, yang diam-diam masih lirik motor orang kok kece ya, kayak gitu kayak ya kayak gitu. Jadi dua orang itu pada akhirnya bakal ketemu, bakal saling paham kalau oh ya selama ini gue kerja cari duit buat apa ya, kayak gitu. Iya, ternyata apa sih ketemunya mereka, oh ya selama ini gue cari duit sebenarnya buat nabung beli motor ini, kayak gitu. Kayak ya bisa juga kan kayak gitu. Jadi kebutuhan jasmaninya terpenuhi, rohaninya juga terpenuhi, kayak gitu. Kayak nggak mesti rohani itu, nggak mesti religius juga sih, cuma ya bisa jadi ke situ juga sih. But anyway, itu aku balikin lagi ke kalian. Outcome-nya di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands kayaknya itu yang tadi tuh, yang Ace of Wands di bawah tuh, yang masih api korek kecil itu, kalau udah jadi Ten of Wands dia udah jadi kayak api unggun gitu, udah jadi gede. Jadi uh, proses kali ya, proses dari semangat yang kecil, tekad awal mula yang kalian punya sekarang, kedepannya bakal jadi something yang apa ya, yang besar, yang mungkin bisa dilihat sama orang, yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Iya, dan Ten of Wands tuh selalu soal apa yang aku lihat, selalu soal beban tanggung jawab. Jadi jangan lupa, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu kejar saat ini, begitu udah kamu dapetin, jangan lupa sama tanggung jawabnya. Itu tetap harus kamu pertanggungjawabkan. Atau bahkan mungkin yang kamu inginkan, yang selama ini kamu ngerasa hilang dari diri kamu, adalah tanggung jawab itu sendiri. Dengan apa ya, dengan terpenuhinya keinginan kamu itu juga eh, di saat yang sama itu juga mendatangkan tanggung jawab yang harus kamu pikul. Jadi aku ngerasa kalian hebat banget sih Capricorn. Iya, jarang loh orang punya keinginan seperti itu, punya tekad, keinginan yang yang siap untuk kalian pertanggungjawabkan. Kebanyakan kebanyakan sih yang aku tahu, orang cuma pengennya doang gitu. Begitu udah
yang mereka pengen, yang mereka inginkan mereka dapetin gitu, mereka nggak sedia itu untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi ya gitu kali ya Capricorn, ya readingan untuk awal tahun kalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.